Rasul Paulus menjelaskan kepada kita tentang hidup dipimpin Roh Kudus dan hidup yang dipimpin oleh daging. Shalom umat Tuhan yang terkasih. Tanaman yang dirawat dan dipelihara dengan baik akan menghasilkan buah yang baik juga. Prinsip yang sama juga berlaku pada kehidupan rohani kita. Ketika kita menjaga kehidupan rohani dengan benar, kehidupan kita pun akan berbuah. Buah yang dihasilkannya pun akan menyenangkan Allah dan manusia. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 ayat-ayat. Ini gambaran nyata tentang kehidupan seorang percaya yang senantiasa berjuang menuju kematangan rohani. Ayat 16 sampai ke 18. Kebebasan dan pergumulan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Inilah kunci hidup oleh roh, bukan hanya mengenal roh, ini berarti menjadikan Roh Kudus sebagai panduan utama dalam setiap keputusan dan tindakan. Pergumulan antara daging dan roh digambarkan sebagai konflik yang tak terelakkan. Kita tidak bisa hanya mengikuti keinginan hati kita sendiri, karena keinginan daging selalu berlawanan dengan pimpinan roh. Kebebasan sejati bukanlah kebebasan untuk melakukan apapun yang kita inginkan, akan tetapi kebebasan dari kuasa dosa dan untuk hidup menurut kehendak Allah. Ayat 19 sampai 21. Buah-buah kedagingan gambaran akar-akar kejahatan yang merusak hubungan dengan Allah dan sesama. Yang dimaksud dengan buah kedagingan ialah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Ini adalah tanda-tanda bahwa kita sedang dikuasai oleh keinginan diri sendiri, egoisme. Ayat 22 sampai 26. Buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Kehadiran buah roh menunjukkan bahwa kita sedang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Barang siapa hidup dalam roh, ia memimpin hidupnya menurut roh. Renungan bagian ini mengajak kita pada introspeksi diri yang jujur. Mana yang lebih mendominasi dalam hidup kita sehari-hari, apakah perbuatan daging atau buah roh? Pergumulan ini adalah bagian dari perjalanan iman. Kita tidak akan pernah sempurna, tetapi kita dipanggil untuk terus bertumbuh dalam kematangan rohani. Kita harus secara aktif memilih untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bukan hanya secara intelektual memahami kebenarannya. Proses ini membutuhkan pertobatan yang terus-menerus, penyerahan diri yang total dan ketergantungan penuh kepada kekuatan Roh Kudus. Jangan menyerah pada pergumulan, tetapi teruslah berjuang karena janji Allah adalah kemenangan atas dosa dan hidup yang melimpah dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.